Ini tegangan 12 volt harus ada, memang di situ jalurnya. Baru nih di sini tegangan 5 volt ya. PLD 24T 1850 itu untuk tipenya ya. Jadi keluhannya dari konsumen ya, katanya TV-nya bagus, ada gambarnya ya, tapi suaranya hilang. Ini masih pakai set top box, saya akan nyalakan set top box-nya. Ini udah saya sambung kabel RCA video AP ya, jadi gambarnya ini normal tapi suaranya nggak keluar sama sekali, nggak ada suaranya. Ini volume di sini udah 60 ya, udah 40 nih. Ini volume udah besar, udah maksimal ya di set top box. Ini saya besarin suara TV-nya. Suara TV-nya udah 39. Sampai mentok, saya mentokin 100. Tuh suara TV-nya 100, tapi suaranya sama sekali nggak muncul nih. Untuk set top box-nya juga suaranya ini udah maksimal ya. Dan tadi udah saya sempat coba nih speakernya, saya ganti menggunakan speaker saya punya nih, sama hasilnya sama juga, nggak keluar suaranya ya. Ini speaker bagus. Jadi intinya bukan speakernya yang rusak ya. Kalau memang teman-teman ragu dengan speaker teman-teman, bisa dicoba pindah dulu ke ampli ya, tes dulu. Memang kadang-kadang ada juga dia suaranya rusak, tapi biasanya speaker rusak nggak mungkin dua-dua sekaligus yang rusak, biasanya sebelah rusak gitu ya, kalau memang speakernya memang yang rusak. Ini dua-dua suaranya nggak ada sama sekali, bunyi kresek juga nggak ada. Jadi itu keluhannya untuk TV kali ini. Kita akan coba bongkar ya, kita akan cek. Ya, ini udah dibongkar ya. Dalamannya berabu, banyak sekali debu di sini. Ya, banyak debu. Jadi saya akan bersihkan dulu debu-debunya ini ya. Ya, ini udah saya bersihkan, mainboardnya udah bersih. Sekalian saya pasang ini set top box-nya ya. Untuk speakernya saya sambung juga sekalian ini. Ini set top box volumenya sudah 20, TV-nya volumenya 30 ya. Hampir 40. Jadi ini baru dibersihkan ya, abunya sudah bersih. Sekarang kita coba nyalakan ya, mana tahu. Karena berabu ya, tapi jarang sih. Jarang karena berabu dia mengakibatkan hilang suara. Saya akan colok. Ini sensornya udah saya buka nih. Ya, saya akan nyalakan dari tombol. Ya udah berkedip. Ya backlightnya udah menyala ya. Ya sepertinya masih sama, belum ada keluar suara ini, padahal volumenya sudah besar, sangat besar sekali. Untuk gambar normal ya, saya akan besarkan volume TV-nya. Volume 90 berapa itu, 96 tuh. Volume TV-nya sudah 96. Tapi sedikit pun suaranya nggak muncul. Saya besarkan volume set top box nih. Untuk set top box volumenya 23.
25. Jadi nggak ada juga suaranya sama sekali. Ya, sekarang kita akan ukur tegangannya di area mainboardnya ini ya. Kenapa kok bisa hilang suaranya? AD ya, 5205D. Nah, jadi itu data sheet IC-nya ini. Nah, ini IC suara ya. Jadi kita akan cek data sheet-nya, nanti kita akan cek tegangannya di IC-nya itu. Ya, ini data sheet untuk IC-nya ya. Sebagian nanti yang saya tulis soalnya terlalu banyak, ada berapa pin, 28 pin ya. Itu nomornya tadi AD5205D atau O, saya kurang tahu ya. Agak samar-samar soalnya di IC-nya nggak begitu terlihat. Tapi kalau ini saya searching ya di Google nih, O 5205O ya. Jadi kita akan ukur nanti tegangan di sini 5,5 ya, di pin 9 ya. Lalu di APCC-nya ini, jadi saya akan cek dulu tegangannya apakah sudah masuk ya. Kalau teman-teman kurang jelas bisa searching di Google ini datasheet IC-nya. Ya, setelah tadi saya telusuri, saya ketemu problemnya di pin nomor 18 ya. Jadi ada masalah di pin 18 ini. Nah, di sini udah saya tulis lebih lengkap pinnya semua ya. Jadi di pin 18 ini, di sini outPR ya. Nah, ini di sini terdeteksi ada tegangan 12 volt nih. Nah, ya. Di sini PCC 12 volt ya, PCC 12 volt, tegangan 12 volt ya. Di sini tegangan 12 volt di dua pin ini, 2728 ya. Lalu di sini saya ukur tadi ada masuk tegangan di sini 12 volt ini, out speaker nih. Nah, jadi ini ya, ini out speaker, harusnya ini nggak ada di sini koneksi ya. Jadi sini ini nge-short ke PCC. Jadi out PR-nya ini nge-short ke PCC 12 volt ini. Ya. Dia ada nilai tahanan sekitar 6 ohm ya. Saya akan ukur titiknya ada di ini, coil yang ini. Di sini ada coil jalur ke soket speaker ya, ini speaker. Ini ada coil, ada 4, 1 2 3 4 ya. Jadi dia nge-short ke coil yang ini. Di pin nomor 4, pin nomor 18. Biar saya akan jawab ya. Nah, jadi masalahnya ada di sini. Di pin nomor 18. Hitungnya dari sini. 1 2 3 4 ya, di pin nomor 4 ini. Ini arahnya ke coil ya, lalu diteruskan ke soket speaker nih. Nah, jadi di sini kalau saya ukur ya, kalau TV menyala di sini tegangannya 12 volt di sini. Nah, jadi di sini keluar tegangan 12 volt, di sini keluar tegangan 12 volt. Kalau dinyalakan TV-nya, di on kan. Coba saya nyalakan TV-nya. Kita akan hidupkan TV-nya ya, saya akan colok. Kita standby. Saya akan on kan. Ya, TV udah nyala. Backlight-nya ya. Saya akan ukur di pin kabelnya itu, di soketnya itu. Nih. Nah, di sini terukur tegangannya 12 volt. Nah, itu di multitester 12 volt ya. Lalu di kabel yang keduanya juga 12 volt ya. Di kabel ketiganya ini kosong, nggak ada tegangan, 4 nggak ada tegangan. Nah, jadi di out speakernya ini ya, kabelnya ini masuk tegangan 12 volt. Nah, yang nge-short saya akan cabut. Lalu kita akan ukur menggunakan buzzer.
Nah, jadi dari tegangan 12 volt ya, induk nih. Tuh. Ke pin soket speaker ini terhubung 3 ohm. Nah, jadi ini korslet nih. Ya. PCC 12 voltnya ini korslet ke out speakernya. Itulah mengakibatkan dia nggak mau keluar suara ya, karena harusnya di pin ini nggak boleh nih mesot ke PCC ya. Nah, jadi saya nggak tahu nih, mungkin IC-nya ini jebol. Bisa jadi IC-nya ini jebol karena kalau jalurnya ya dari coil ini masuk ke IC ini nggak ada di sini. Elko, kapasitor nggak ada ya, resistor juga nggak ada yang terhubung ke PCC. Jadi mungkin IC-nya ini yang kena, tapi saya akan telusuri dulu jalurnya, mana tahu karena ada hubungan singkat resistor atau elko ya. Ya ternyata setelah saya telusuri memang IC-nya yang sudah jebol ya. Nah, jadi IC-nya ini memang jebol karena ya outnya setelah saya potong jalurnya itu, jalur yang ke coil ini saya cut di sini, saya potong nih. Lalu saya ukur resistansinya tetap di sini 4 ohm. Jadi di sini tetap korslet, kalau di sini nggak korslet ya, karena ini udah dipotong ya. Jadi di sini saya ukur 4 ohm. Artinya IC-nya ini jebol. Nah, jadi untuk IC ini kemungkinan saya nggak ada stoknya ya. Tapi coba saya akan cari di mesin-mesin bekas, mana tahu ada. Ya setelah saya cari ternyata nggak ada IC-nya yang sama ya. Cuma ada mainboard yang sama, mainboard rusak. Ini sudah rusak IC besarnya ya, tapi IC untuk suaranya ini masih bagus. Ya bentuknya juga mirip, sama nih. Cuma ini bekas 32 inci. Nah, setelah saya cek, ternyata nomor IC-nya ini beda. Beda sedikit. Cuma untuk datasheetnya saya cek itu hampir mirip. Hampir sama ya. Nah, ini untuk datasheet IC yang tadi ya, AD5205 ya. Yang tadi yang bawaannya ya. Kalau yang untuk ini saya cek tadi, ini dia nomor IC-nya. Nah, ini. RDA 3118E28 ya. Cuma kalau datasheetnya saya perhatikan ini cuma 3 aja yang perbedaan. Bedanya cuma 3 aja. Nah, ini. Di pin nomor 5 beda ya. 6 beda. Nih. Lalu pin 14. Kalau di sini non connect, kalau di sini dia PBTL ya. Kalau di sini pin 5 GND ya, sini NC non connect, pin 6 non connect, sedangkan sini gain 1. Nah, itu dia bedanya. Kalau yang lain ini semua sama. Jadi rencana ini kan non connect, non connect, non connect. Jadi 3 ini non connect. Ya, jadi kemungkinan bisa kita akan coba, saya akan coba gantikan IC-nya dengan ini RDA 3118E28 ya. Saya akan cabut IC-nya ini, saya akan pindahkan ke sana. Ya oke, udah selesai saya pasangkan, saya skip tadi videonya karena durasinya nanti agak panjang nih. IC yang lama udah saya pasangkan ke sana langsung. Ya. Ini IC bawaannya yang dicabut dari sana. Jadi ini yang lama. AD5202D. Nah, maklum tangan saya kotor. Oke. Nah, ini udah saya pasangkan IC-nya.
Ini belum saya sambung, nanti saya sambung lagi ya jalur yang dipotong ini. Sekarang kita coba aja dulu nyalakan TV-nya apakah berhasil atau malah TV-nya meletup. Saya sambung speaker yang ini aja karena dari sini payah ngangkat TV-nya, nanti kabelnya pendek. Jadi saya gunakan ini speaker yang pendek aja. Saya akan colokkan ya kabel speakernya. Jadi saya tombol udah nyala di sana, masih hidup. Sekarang coba kita nyalakan TV-nya ini. Standby, sekarang pencet on. Udah saya kecili suaranya nih sekalian, takutnya nanti langsung besar ya. Pembinaan usaha hilir Ya, suaranya ternyata keluar, Sekretaris Direktorat Jenderal Migas. Kemudian tentu apa yang menjadi hasil dari tindakan penggeledahan ini, ya, dapat kami sampaikan bahwa dalam penggeledahan terhadap, saya akan sambung langsung speaker towernya aja lah. Ini masih lengket. telah menemukan barang-barang berupa 5 dus dokumen, ya, kemudian ada barang bukti elektronik berupa handphone sebanyak 15 unit, dan ada 1 unit laptop dan 4 soft file. Timnas Indonesia U20 terus bersiap menjelang laga Piala Asia U20 di Tiongkok. Para pemain fokus dalam latihan demi kesiapan jelang laga Ya, jadi segitu aja videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kalau nanti teman-teman dapat kasus untuk tes poin tegangannya tadi ya, biar saya jelaskan. Untuk PCC di sini 2 pin ini 12 volt ya. Di sini juga 12 volt ya. Lalu di sini ini tegangan 12 volt harus ada. Memang di situ jalurnya. Baru nih di sini tegangan 5 volt ya. Di sini ya. Di sini 0 volt SD sekitar 0,01 ya, sekitar 0,1 volt di pin SD. Nah, jadi itu aja untuk tegangannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.